Lupa kewajibannya ya sebagai umat muslim tentu harus membayar zakat untuk bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan untuk membahas tentang zakat, bagaimana perhitungan zakat, berapa sih yang harus kita sisihkan, kewajiban dari yang kita dapatkan dari profesi, dari aset yang kita punya, dari properti yang udah kita beli. Ternyata ya. Banyak nih, ada hitungannya. Dan kita sudah kehadiran tamu kita hari ini, ada Bapak Porkas Halomoan sebagai manajer program Lembaga Amil Zakat Nasional. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah datang untuk menjelaskan kita kepada zakat ini. Betul. Nah, kalau di Lasnas ini seperti apa sebetulnya untuk proses pembayaran zakatnya, Pak? Pembayaran zakat kita sekarang sudah mengadopsi melalui pembayaran zakat online. Oh, bahkan kita sudah bisa membayar zakat melalui Lasnas BSMU ini dengan cara online. Dengan cara online. Memang prosedurnya itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Tinggal masuk ke web kita saja, itu nanti ada item-item yang harus diisi. Kemudian kita akan jelas berapa zakat yang harus kita bayar. Oh, jadi nggak perlu susah-susah untuk menghitung sendiri karena sudah ada program online ini. Nah ini Pak, websitenya ya. Boleh nih. Apa ini yang adalah harus tampilan ditekan? awal untuk Lasnas BSM Umat, ya. Jadi banyak situ. Itu ZIS online itu, Pak ya? Online ini, ya. Boleh. Ini ya Pak ya? Ya. Oh, ini zakat. Zakat. Oke, zakat online. Ya. Ada zakat online, ada infak dan syodakoh online. Oke. dari situ. Termasuk zakat fitrah juga bisa ke Termasuk sini, Pak? zakat fitrah bisa di sini. Oke. Gitu. Ini kita coba. Dan ini untuk Lasnas BSM Umat ini juga untuk semua umat muslim se-Indonesia. Iya, bisa. Semua umat muslim se-Indonesia bisa. Karena kita dengan cara online itu kan orang dipermudah, tidak harus datang ke tempat kita begitu. Pak, zakat itu apa saja sih Pak zakat yang harus dibayarkan? Apakah di sini juga tertampung Pak melalui online ini? Ada beberapa yang sangat penting yang mungkin luput dari perhatian kita. Pertama itu zakat profesi. Zakat profesi, oke. Zakat profesi. Jadi kalau secara logikanya kita mungkin di zaman Rasulullah itu memang tidak ada ya profesi yang berbayar, yang bergaji. Iya. Tapi kan kalau kita bayangkan petani yang dia setiap hari bekerja capek-capek panas-panasan dengan penghasilan yang tidak terlalu besar, tapi dia wajib untuk berzakat, kan begitu. Nah kita yang mampu bekerja hitungannya. mampu, penghasilan jauh lebih besar daripada petani, ada di ruang ber-AC nyaman dan seterusnya, tapi malah tidak berzakat. Begitu. Dari profesi berapa persen itu Pak? 2,5%. 2,5%. Nah tapi kalau kondisinya Pak, saya misalkan pekerjaan saya ini misalnya hanya per datang begitu Pak, kayak freelance gitu, gimana hitungannya Pak? Penghasilannya saja yang dihitung. Jadi kalau misalnya kita sepakati nisabnya adalah, nisab itu batas seseorang wajib untuk berzakat. Misalnya kita sepakati 5 juta itu harus dia berzakat, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Tinggal para ulama itu berbeda pendapat tentang apakah 5 juta itu dikeluarkan setelah bersih dari penghasilan atau setelah bersih dengan penghasilan atau dari grossnya. Nah ini ada dua, kalau misalnya kita lihat juga dari Lasnas BSMU itu bahwa ini yang pertama cara menghitungnya dari pendapatan kotor. Pendapatan kotor, betul. Jadi misalnya rata-rata Anda per bulan untuk yang freelance ataupun yang berprofesi karyawan misalnya itu ada minimalnya nggak sih Pak pendapatan untuk yang bisa berzakat itu? Jadi ada batasnya. Itu yang kita namakan sebagai nisab. Jadi kalau dia dihitung haulnya di dalam 1 tahun itu dia bisa punya pendapatan kurang lebih sekitar 35 juta, maka dia sebenarnya sudah harus berzakat. Wajib zakat ya? Wajib berzakat. 35 juta total dalam 1 tahun. Ya. Nah, dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5%, ini adalah ini cara yang kedua. Cara yang kedua. Apa bedanya Pak dengan tentunya mungkin akan berbeda kan hitungannya dengan bersih, pendapatan bersih dan pendapatan yang kotor. Ini memang perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah kita menghitung dari gross di zakat profesi atau di netnya. Tapi intinya kewajiban zakat itu sebenarnya sudah melekat pada seseorang ketika sudah mencapai batas nisab. Iya. Nah, itu yang mungkin perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa mereka memang perlu untuk berzakat begitu. Nah, yang menarik juga sebetulnya adalah dengan kita membayar zakat, ini secara langsung juga memotong kewajiban kita sebagai warga negara untuk berpajak, Pak ya. Ya,
Ya. Jadi bagaimana hitungannya itu sebetulnya Pak? Jadi zakat yang diberikan itu kita akan memberikan bukti potong untuk disetorkan sebagai bagian dari pajak seseorang di negara. Gitu, itu yang tidak sebanyak orang tahu berarti ya. Jadi dengan begitu apa ya, uang yang kita sisihkan itu betul-betul tersalurkan untuk yang membutuhkan begitu. Nah, bagaimana dengan sistem penyaluran yang dilakukan oleh Laznas BSMU? Penyaluran itu kan kita harus memperhatikan ya asnafnya. Jadi ada golongan yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Sehingga kita tuh tidak boleh menyalurkan tuh serampangan. Nah, di Laznas BSM Umat ini kita mengembangkan penyaluran yang bukan hanya bagi habis begitu. Memang ada masyarakat kita yang memang punya kebutuhan primer yang memang harus kita bantu, kayak makan, orang jompo tidak punya anak, tidak punya keluarga, dia kan nggak punya alternatif pembiayaan yang lain gitu. Memang makannya harus kita siapkan. Tapi ada juga yang kita mengembangkan memberikan dana zakat untuk kemudian bisa menghasilkan kembali. Jadi pendekatan sustainability program itu penting bagi kita. Jadi nggak sembarangan untuk kasih ke orang-orang itu. Nggak sembarangan. Oke. Gitu. Kita makan sekarang punya orientasi program memang lebih sustain begitu. Ya, misalnya pesantren dia diisi oleh para duafa pesantrennya, dia butuh bantuan untuk makan memang, tapi kita cenderung membantunya tidak cuma sekedar bilang ini kita kasih dana untuk makan, nggak begitu. Tapi kita bisa kembangkan pesantren itu punya lahan apa, dia bisa kembangkan pertanian bisa dikelola di situ. Dikelola di sana, kita support dana zakat untuk pengelolaan pertaniannya. Dari situ dia kemudian memberikan makan kepada para santrinya. Sehingga yang kita berikan itu bisa berkembang. Bisa berkembang, tidak selesai dengan kita ngasih. Iya. Nah, begitu mungkin mereka tidak akan terus-menerus membutuhkan biaya. Jadi mereka bisa mandiri setelah dengan modal dari zakat itu sendiri. Karena kita punya semangat zakat itu harus memutus rantai kemiskinan. Memutus rantai kemiskinan itu yang penting. Jadi bukan cuma sekedar bagi-bagi begitu, santunan dan seterusnya. Kita nggak berorientasi hanya hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan pembagian untuk zakat fitrah? Nah, kalau biasanya kan kalau dari masjid tuh agak lumayan, atau terlebih beberapa tahun belakangan tuh juga masih sering nih orang berbagi zakat tuh yang cukup ricuh terjadi, apalagi di daerah, Pak. Iya. Nah, bagaimana kalau sistem dari Laznas sendiri? Prinsipnya kan zakat fitrah itu kita orientasikan untuk fakir miskin sehingga mereka bisa menikmati hari raya itu dengan baik. Nah, karena itu pembagiannya kita biasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga untuk menyalurkan zakat fitrah ini sehingga tidak kita kumpulkan di kantor Laznas BSM misalnya orang antri bukan begitu, panjang begitu enggak. Jadi akan dibantu dengan lembaga-lembaga lain juga. Secara nilai juga kita harus perhatikan kelayakannya, berapa sih yang layak dibagikan ke orang sehingga dia misalnya mendapatkan kenyamanan, ketenangan ketika menghadapi hari raya, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Berarti harus dilihat betul orang yang mendapatkan ini seberapa pantas dan ada perhitungannya untuk tiap. Seperti misalnya hari Ahad besok ini kita bekerja sama dengan satu produsen baju dengan Robani, itu kita kerjasama dengan program Sahabat Belanja Yatim. Jadi anak-anak yatim itu kita kumpulkan, kita pertemukan dengan para pimpinan direksi di BSM, mereka menemani belanja para yatim itu. Duitnya, uangnya dari kita. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang bisa dijadikan zakat begitu. Betul. Ya. Jadi zakat fitrah udah bagaimana pembayarannya. Kemudian juga ada zakat profesi juga zakat bisa di sini. Ada satu lagi adalah zakat yang simpanan yang kita punya. Uang simpanan. Ya. Uang simpanan. Nah, bagaimana cara pembagiannya begitu? Kita akan sambil lihat bagaimana proses untuk pembayaran zakat simpanan itu sendiri, Pak. Bagaimana menghitungnya? Apakah termasuk handphone yang kita punya ini itu termasuk dalam uang simpanan? Ya. Ini contoh untuk uang simpanan ya. Prinsipnya dia harus mencapai nisab. Jadi dia 85 gram emas. Kalau dihitung emas itu 400.000. Kalau dimiliki uang simpanan itu dalam waktu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari total simpanannya itu. Itu hitungan cara menghitung sederhana. Prinsipnya sama untuk total per tahunnya ya, simpanan yang kita punya. Tabungan, emas, itu semua terus. Atau kalau misalnya saya punya tabungan dan juga saya punya emas, itu digabungkan. Apabila sudah mencapai nisab harus dibayarkan zakatnya 2,5% dari itu. 2,5%. Baik.
bagaimana dengan properti yang kita punya Pak, aset yang kita punya, kendaraan yang kita punya, apakah juga ada zakat di situ? Kewajiban zakat? Kalau properti bukan rumah yang utama, dia wajib untuk kena. Karena kalau yang rumah, misalnya saya punya rumah, kemudian saya beli apartemen di sebuah kota misalnya. itu apartemennya itu wajib untuk kita berikan. Oke, begitupun juga dengan mobil. Ya, betul. Kalau misalnya saya punya, kamu untuk punya yang 4 pertama mobil dia kan misalnya. Berarti 3 mobil itu harus dizakatkan. Oh begitu, yang di luar yang kita pakai sehari-hari itu harus dizakatkan. Oh banyak sekali perhitungannya seperti itu dan semua itu bisa didapatkan dari website juga ya, bisa dipelajari dari situ. Bisa dipelajari dari situ. Oke. Jadi prinsipnya semangatnya itu harta kita itu harus dibersihkan karena ada hak orang lain terhadap harta yang kita miliki. Prinsipnya begitu. Ya, jadi dengan kita membersihkannya maka kita akan mendapatkan keberkahan dari harta yang kita miliki itu. Itu prinsip dasarnya orang berzakat. Menarik ya. Menarik sekali. Sekaligus menambah kita kenapa kita wajib untuk berzakat itu sendiri. Membersihkan juga untuk harta-harta yang kita punya. Sekaligus kewajiban kita untuk beribadah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi saudara seiman ya. Nah, kesimpulannya bagaimana ini Pak? Untuk ini mungkin baru tahun ini ya untuk zakat online ini atau udah? Baru tahun ini kita gulirkan. Mungkin bisa diberikan ajakan juga bagi para penonton juga. Untuk umat dan masyarakat berzakat. Kita hidup itu kan hanya untuk sementara ya. Jadi keberkahan itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Maka membersihkan harta kita dengan berzakat, ya, dengan memperhatikan hal-hal yang memang harus kita zakati itu merupakan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Saya mengajak umat Islam seluruh Indonesia untuk concern, untuk perhatian dengan zakat ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Porkas, sangat ini ya mengundang keinginan kita untuk tenang berzakat. ya Pak Porkas sih bawahnya tenang, ngomongnya udah, santai. zakatnya semua udah terbayarkan begitu ya. Semoga lancar Pak ya dan semoga amin. juga tersalurkan dengan baik, rata dan kesejahteraan bisa betul-betul memutus kemiskinan di Indonesia.